Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Angkatan Balai Pustaka akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar. Azab dan Sengsara menceritakan kisah Maryamin, seorang gadis yang terjebak dalam tradisi dan norma masyarakat yang mengekang. Setelah kematian ayahnya, Maryamin harus menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Ia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya, sebagai bagian dari tradisi kawin paksa yang berlaku di masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, Maryamin mengalami berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, baik dari keluarganya maupun masyarakat. Ia berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kebebasan, tetapi selalu dihadapkan pada berbagai rintangan yang membuatnya menderita. Novel ini menggambarkan konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan sosial, serta kritik terhadap adat dan tradisi yang menyengsarakan perempuan. Melalui kisah Maryamin, Mirari Siregar menyoroti isu-isu sosial, terutama mengenai posisi perempuan dalam masyarakat, serta perjuangan mereka untuk mendapatkan hak dan kebebasan. Azab dan Sengsara adalah sebuah karya yang mengunggah kesadaran pembaca tentang pentingnya perubahan sosial dan kebebasan dari belenggu tradisi yang merugikan. Novel Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar ini mengangkat tema tentang adat dan kebiasaan di masyarakat yang dapat membawa kesengsaraan dalam kehidupan. Adat dan kebiasaan yang dijelaskan dalam novel tersebut adalah adat dan kebiasaan menjodohkan anak yang menyebabkan kesengsaraan untuk dua anak manusia karena kasih tak sampai. Kedua laki istri itu mufakat akan mencarikan jodoh anak mereka. Kutipan tersebut bisa dilihat dalam novel Azab dan Sengsara halaman 135. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang mencari dan menentukan jodoh untuk anak mereka tidak melakukan mufakat dengan anak terlebih dulu sebelumnya, sehingga anak tidak dapat menolak ketika telah dijodohkan, walaupun ia tidak menyukai bahkan tidak mengenal seorang yang akan menjadi jodohnya, karena jika ia menolak dapat membuat malu keluarga. Orang tua juga dalam menentukan jodoh melihat dari latar belakang keluarga calon menantu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu alur. Alur yang digunakan dalam novel Azab dan Sengsara ini adalah alur campuran, karena di dalam novel memiliki runtutan alur yang terdapat, yaitu alur maju dan alur mundur, yang dapat dilihat dari analisis dan penjelasan di bawah ini. Yang pertama, yaitu situasi. Situasi merupakan penggambaran dan pengenalan latar dan tokoh cerita. Dalam novel Azab dan Sengsara ini, penggambaran dan pengenalan latar adalah di sore hari ketika orang pulang ke rumah setelah bekerja dan melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka. Seperti pada kutipan di bawah ini, dari yang panas berangsur-angsur menjadi dingin, karena matahari raja siang itu akan masuk ke dalam peraduan ke balik gunung Sibual Buali yang menjadi watas daratan tinggi Sipiro. Pada halaman 1 Mirari Siregar. Selanjutnya, poin yang kedua adalah generating circumstance, yaitu merupakan tahap pemunculan konflik dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik mulai dimunculkan. Seperti dalam kutipan di bawah ini. Belumkah ia datang? Sakitkah dia? Apakah sebabnya ia sekian lama tak kulihat? Tanya perempuan itu berulang-ulang dalam hatinya. Pada halaman 2, Mirari Siregar. Poin yang ketiga, yaitu situasi. Situasi merupakan penggambaran dan pengenalan latar dan tokoh cerita. Dalam novel Azab dan Sengsara ini, penggambaran dan pengenalan latar yaitu latar kampung A terdapat tempat tinggal Aminuddin dan keluarganya. Ayahnya seorang kepala kampung A yang disegani oleh masyarakat. Seperti pada kutipan di bawah ini. Dan itulah tempat lahir dan tinggal Aminuddin, seorang anak muda yang baru berumur 18 tahun. Anak muda itu anak kepala kampung yang memerintah kampung A itu. Terdapat pada halaman 18 Mirari Siregar. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, generating circumstance, yaitu merupakan tahap pemunculan konflik dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik mulai dimunculkan. Pada tahap ini ditandai dengan kedekatan Aminuddin dan
dan Maryamin sejak kecil. Aminuddin pernah menolong Maryamin di sungai ketika banjir besar terjadi. Hal ini membuat tali persahabatan mereka semakin erat dan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka berdua. Maryamin merasa utang nyawa pada Aminuddin dapat dibayarnya nanti ketika dewasa. Seperti pada kutipan di bawah ini. Pada waktu yang sekejap itu, tampaklah oleh Aminuddin. Maryamin terapung sebentar. Dengan secepat-cepatnya, ia pun menangkap anak perempuan itu, lalu didekapnya dengan tangan kiri. Pada halaman 53. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu rising action, adalah tahap yang memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang mulai memuncak. Pada tahap ini ditandai dengan datangnya surat dari Baginda Mulia untuk Sultan Baringin, ayah Maryamin, bahwa ia akan pulang ke Sipiro setelah lama tinggal di Delhi. Ayah Maryamin yang berburuk sangka menyangka kedatangan Baginda Mulia, saudaranya, akan meminta bagian warisan peninggalan orang tua. Padahal bukan hal tersebut yang menjadi tujuan Baginda Mulia. Seperti pada kutipan di bawah ini. Bulan di muka ia datang, tiada lama lagi. Tapi siapa tahu, aku harus mencari akal. Terdapat pada halaman 90, Merari Siregar. Poin yang keenam yaitu klimaks. Klimaks merupakan tahap alur yang memperlihatkan puncak dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak dari bagian situasi. Pada tahap ini ditandai dengan perkara harta warisan Baginda dan Sultan Baringin yang dibawa oleh pengadilan. Karena Sultan Baringin tidak ingin berdamai dan hidup rukun dengan Baginda walau telah dibujuk. Seperti pada kutipan di bawah ini. Diam, tak ku kenal kau. Kau datang ke sini sebagai pencuri tengah malam. Ayahnya, kata Sultan Baringin dengan suara kasar. Terdapat pada halaman 104 Merari Siregar. Poin yang ketujuh yaitu denomen, denomen pada tahap alur ini yang ditandai oleh adanya pemecahan soal dari semua peristiwa. Pada tahap ini ditandai dengan kematian Sultan Baringin sakit dan akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan azab dan kesengsaraan untuk anak dan istrinya. Seperti dalam kutipan di bawah ini. Kemudian berkatalah Sultan Baringin, ajalku sudah sampai. Terdapat pada halaman 120 Merari Siregar. Poin yang ke-8 yaitu rising action, yaitu tahap yang memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang dimulai memuncak. Pada tahap ini ditandai dengan Aminuddin meminta orang tuanya membawa Maryamin ke Delhi untuk menjadi istrinya. Tetapi orang tuanya tidak setuju karena Maryamin hanya seorang gadis miskin. Seperti yang terlihat dalam kutipan di bawah ini, Maryamin, anak orang miskin, akan menjadi istri anak mereka itu tentu tak mungkin, karena tak patut. Terdapat pada halaman 135. Poin yang selanjutnya yaitu klimaks. Klimaks merupakan tahap alur yang memperlihatkan puncak dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak dari bagian situasi. Pada tahap ini ditandai dengan Aminuddin yang menikah dengan gadis pilihan ayahnya. Walaupun berat untuk Aminuddin menerima gadis pilihan ayahnya, tetapi akhirnya ia menerima dan mengikutinya. Seperti dalam kutipan di bawah ini. Meskipun Aminuddin mula-mula menolak perkataan itu, tetapi pada akhirnya terpaksalah ia menurut bujukan dan paksaan semua itu. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau bertindak dalam berbagai peristiwa dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu merupakan karakter yang merujuk pada sifat para tokoh. Terdapat beberapa tokoh di penokohan dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Yang pertama adalah Maryamin. Maryamin itu memiliki sifat penurut, perhatian, lemah lembut, ramah, dan jujur. Terdapat kutipan pada halaman 7 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu, sudahlah berkurang sesaknya nafas ibuku itu, tanyanya sambil dirabanya muka ibunya. Ini menunjukkan perhatian Maryamin pada ibunya yang sedang sakit. Ia terus bertanya bagaimana keadaan sang ibu.
Apakah sudah membaik atau semakin parah? Tokoh dan penokohan pada novel ini yang kedua adalah Aminuddin. Aminuddin itu memiliki sifat penurut, pandai, rajin, tidak sombong, dan suka menolong. Dikutip pada halaman 21 pada novel Azab dan Sengsara, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3, ia masuk anak yang terpandai di kelasnya. Ini menjelaskan Aminuddin memiliki sifat yang pandai. Tokoh yang ketiga adalah Nuria. Nuria merupakan ibu Maryamin yang penyayang dan penyabar. Dikutip pada halaman 122 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu akan tetapi si ibu itu seseorang perempuan yang sabar dan keras hatinya. Dalam kutipan ini menunjukkan sikap penyabar dan lembut hati Nuria. Yang keempat adalah Sultan Baringin. Sultan Baringin memiliki perilaku yang licik, buruk sangka, pemarah, dan kasar. Dikutip pada halaman 96 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu, "Diamlah engkau, apakah gunanya engkau berkata-kata seperti itu?" Dari kutipan di atas menunjukkan sikap kasar Sultan Baringin pada istrinya. Tokoh yang kelima adalah Baginda di atas. Baginda di atas memiliki sifat yang sombong, seperti pada kutipan yang terdapat pada halaman 135 yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara menjelaskan sifat sombong Baginda di atas. Tokoh yang keenam adalah Ibunda Aminuddin. Ibunda Aminuddin itu memiliki sifat penyayang dan baik hati. Terdapat pada halaman 136 yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara, yaitu, kalau Maryamin telah menjadi menantunya, tentu adalah perubahan kemeralatan orang itu. Kutipan ini menunjukkan kebaikan hati Ibu Aminuddin yang ingin menikahi Aminuddin dengan Maryamin. Tokoh yang ketujuh adalah Kasibun. Kasibun memiliki sifat pencemburu, kasar, dan licik. Terdapat pada halaman 163, yaitu, istrinya yang di Medan itu tidak susah mengurusnya, jatuh saja talak 3. Dari kutipan ini dapat dilihat kelicikan Kasibun yang ingin menikah dengan Maryamin, padahal ia sudah memiliki istri di Medan. Selanjutnya latar yang terdapat dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Yang pertama latar tempat, yaitu kota Sipirok. Akan tetapi siapakah yang duduk di sana di sebelah rusuk rumah yang beratap ijuk dekat sungai yang mengalir di tengah-tengah kota Sipirok? Pada halaman 2 di dalam novel Azab dan Sengsara. Kutipan di atas dapat diketahui bahwa Sipirok merupakan latar yang digunakan dalam novel. Sipirok merupakan sebuah tempat dengan kehidupan yang masih sederhana atau bukan sebuah kota besar yang ditandai dengan rumah kecil beratap ijuk di pinggir sungai. Sipirok juga merupakan tempat dengan masyarakat yang masih hidup berdasarkan adat dan kebiasaan terdahulu, yaitu termasuk adat atau kebiasaan perjodohan anak oleh orang tua. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktunya malam hari. Rupanya hari sudah malam. Dari tadi saya menunggu angka dalam halaman 4 pada novel Azab dan Sengsara. Kutipan di atas menunjukkan kebiasaan pemuda dan gadis penduduk Sipirok ketika malam hari, yaitu menunggu kedatangan sang kekasih untuk berdatang atau berkunjung. Latar ini berkaitan dengan nama adat dan kebiasaan perjodohan yang mendatangkan kesengsaraan dalam novel. Sehingga pengarang juga menampilkan adat atau kebiasaan penduduk dari sore hari untuk menunjukkan adat atau kebiasaan mana yang perlu diteruskan atau tidak. Selanjutnya yaitu latar sosial. Latar sosialnya yaitu perjodohan. Dalam perkawinan, perkataan orang tua lah yang berlaku dan anak itu hanya menurut saja. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 127 dalam novel Merari Siregar. Latar sosialnya yaitu perjodohan. Dalam perkawinan, perkataan orang tua lah yang berlaku dan anak itu hanya menurut saja. Terdapat pada halaman 127 dalam novel Azab dan Sengsara. Dari kutipan di atas diketahui bahwa perjodohan merupakan adat yang telah dari leluhur terdahulu sehingga tetap dipertahankan, walaupun banyak mendatangkan azab dan kesengsaraan seperti yang dialami oleh Aminuddin dan Maryamin. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar adalah sudut pandang orang ketiga, pengarang sebagai pengamat. Pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga ia
dan hanya melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun hanya terbatas pada seorang tokoh saja. Seperti yang terlihat pada kutipan di bawah ini. "Masih di sini kau rupanya, Liam?" tanya seorang muda yang menghampiri batu tempat duduk gadis itu. Yang ditanya terkejut seraya memandang kepada orang yang datang tadi. Mirari Siregar, halaman 3-4. Kutipan di atas diketahui bahwa pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga atau menyebutkan nama, yaitu Liam, dalam melukiskan cerita dalam novel. Pengarang juga mampu menceritakan sesuatu yang didengar oleh tokoh, yaitu suara pemuda yang memanggil. Dari yang panas itu, berangsur-angsur menjadi dingin, karena matahari, Raja Siang itu akan masuk ke dalam perdaunannya. Mirari Siregar, halaman pertama. Dari kutipan di atas, diketahui pengarang mampu melukiskan sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh tokoh, yaitu siang yang akan berganti menjadi malam karena matahari akan terbenam. Belumkah ia datang? Sakitkah dia? Apakah sebabnya ia sekian lama tak kulihat? Tanya perempuan itu berulang-ulang dalam hatinya. Mirari Siregar, halaman 2. Dari kutipan di atas, diketahui bahwa pengarang mampu melukiskan sesuatu yang dipikirkan tokoh, bahkan yang berada dalam hati. Tetapi hal ini hanya terlukis pada tokoh, yaitu Maryam. Dari kutipan di atas juga dapat dilihat bahwa pengarang melukiskan perasaan Maryamin yang khawatir dan resah karena Aminuddin kekasihnya tak kunjung datang. Kalaupun menceritakan tokoh, hanya sebatas yang dapat dilihat dan didengar atau dirasakan saja. Seperti pada kutipan di bawah ini. "Masih di sini kau rupanya, Liam?" tanya seorang pemuda yang menghampiri batu tempat duduk gadis itu. Mirari Siregar, halaman 3-4. Dari kutipan di atas diketahui bahwa pengarang hanya melukiskan sesuatu yang dilihat oleh tokoh lain, yaitu Aminuddin. Seperti kutipan di atas, ia melihat Maryamin tengah duduk di batu. Di dalam novel Azab dan Sengsara, karya Mirari Siregar terdapat 6 gaya bahasa, diantaranya yang pertama simile. Simile adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara eksplisit menggunakan kata-kata seperti bagai, seperti, ibarat, atau umpama. Terdapat dalam kutipan yaitu halaman 8. Yang kedua yaitu metafora atau perbandingan implisit. Metafora membandingkan dua hal tanpa menggunakan kata pembanding, memberikan makna kiasan yang mendalam. Nah, metafora terdapat dalam kutipan halaman 115. Yang ketiga yaitu personifikasi atau pemberian sifat manusia pada benda mati. Personifikasi memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau abstrak. Terdapat dalam kutipan halaman 73. Yang keempat, litotes atau pernyataan merendahkan diri. Litotes digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan merendahkan diri atau menyatakan secara negatif untuk menegaskan makna positif. Dan meskipun ia tiada menghiasi dirinya atau memakai pakaian yang mahal-mahal, tiadalah berkurang kecantikan parasnya. Terdapat dalam kutipan halaman 80. Yang kelima, yaitu hiperbola atau pelebihan. Hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu untuk memberikan efek dramatis. "Saya hampir setengah mati dan bebanku hanya laku 10 sen." Terdapat dalam kutipan halaman 27. Yang keenam, perifrasi, yaitu menggunakan kata-kata lebih banyak dari yang diperlukan untuk menyampaikan suatu makna. "Lihatlah kuburan yang baru itu, tanahnya masih merah. Itulah tempat Maryamin, anak Dara yang saleh itu, untuk beristirahat selama-lamanya." Terdapat dalam kutipan halaman 185.